فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Islam. Sahabat muslim, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dan ditangguhkan kematiannya sampai akhir zaman kelak dengan tujuan memerangi Dajjal laknatullah. Kelak Dajjal akan dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam sehingga umat muslim terbebas dari segala fitnah dan kekafiran. Dajjal memiliki beberapa kemampuan yang bisa dikatakan luar biasa, sehingga ia akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Kelak di akhir zaman akan banyak pengikut sang Dajjal yang membuat manusia sesat. Berikut beberapa kemampuan luar biasa yang dimiliki Dajjal. Sebelum masuk ke inti pembahasan, ada baiknya untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, sehingga sahabat muslim tidak ketinggalan video terbaru dari Nur Islam. Membawa surga dan neraka, sebagaimana sabda Rasulullah. Dia, Dajjal, membawa surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis riwayat Muslim. Membawa air dan api, sabda Rasulullah. Dia membawa air dan api. Apinya adalah air dan airnya adalah api. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membawa dua sungai yang mengalir, sabda Rasulullah. Aku benar-benar mengetahui apa yang dibawa oleh Dajjal. Dia membawa dua sungai yang mengalir. Salah satunya tampak seperti air bening dan satu lagi tampak seperti api yang berkobar-kobar. Jika seseorang menjumpainya, hendaklah dia mendatangi sungai yang tampak seperti api, dan hendaklah dia mencelupkan tangannya dan merendahkan kepalanya untuk meminum airnya. Sebab sebenarnya air itu adalah air yang dingin. Hadis riwayat Muslim. Mampu berjalan dengan cepat, sabda Rasulullah. Seperti awan yang ditiup angin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membawa bukit roti dan daging, sebagaimana sabda Rasulullah. Dia membawa sebuah bukit roti, daging, dan sebuah sungai air. Hadis riwayat Muslim. Dapat memerintahkan sungai untuk mengalir ataupun mengering. Dapat berteriak sangat keras hingga terdengar dari barat sampai ke timur, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dia berteriak sebanyak 3 kali. Teriakan tersebut terdengar oleh orang-orang timur dan orang-orang barat. Dia juga memakan burung langsung dari langit yang sudah matang terpanggang oleh matahari. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Asakir. Dapat melebihi kedalaman lautan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dia menceburkan diri ke tengah laut selama 3 kali dalam sehari, dan air laut tidak sampai ke pinggulnya. Salah satu tangannya lebih panjang daripada yang lain. Kemudian, dia mengulurkan tangannya yang panjang ke dalam air sampai menyentuh dasar laut untuk mengambil ikan apa saja yang diinginkannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Dapat memerintahkan benda dan langit untuk melakukan perintahnya. Rasulullah bersabda, lalu dia Dajjal mendatangi suatu kaum dan memanggil mereka, maka mereka beriman kepadanya dan melaksanakan perintahnya. Kemudian dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan sehingga bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan ternak dapat memakannya. Melimpahlah daging dan susu dari hewan-hewan ternak tersebut, mereka pun menjadi pendukungnya. Kemudian dia mendatangi suatu kaum dan memanggil mereka, tetapi mereka menolak. Dia pun pergi meninggalkan mereka. Pada pagi harinya, semua tanah mereka menjadi gersang dan harta mereka lenyap tidak berbekas. Kemudian melewati puing-puing reruntuhan, lalu berkata padanya, keluarkan perbendaharaanmu. Lantas, perbendaharaan puing-puing reruntuhan tersebut mengikutinya seperti kawanan lebah. Hadis riwayat Muslim. Dapat bersekutu dengan setan, karena Dajjal lebih tinggi derajat kemunafikannya, kekafiran, kesesatan, dan kemusyrikannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Salah satu fitnah cobaan Dajjal adalah dia berkata kepada orang Baduy, bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan kembali ayah dan ibumu yang telah mati? Apakah kamu mau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Orang Baduy menjawab, ya. Lantas setan menyerupai ayah dan ibunya dan berkata, wahai anakku, ikutilah dia karena dia adalah Tuhanmu.
Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Kuzaimah, dan Hakim. Dapat menahan matahari, kemudian melepaskannya, sebagaimana sabda Rasulullah. Dajjal mengatakan, "Aku adalah Tuhan semesta alam, matahari ini berjalan dengan izinku. Apakah kalian ingin agar aku menahannya?" Orang-orang menjawab, "Ya." Lalu dia menahannya. Sampai-sampai satu hari, terasa seperti 1 bulan dan sepekan seperti selama 1 tahun. Dia juga berkata, "Apakah kalian ingin agar aku melepaskannya?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu dia menjadikan 1 hari seolah selama 1 jam saja. Hadis riwayat Hakim dan Nuaim bin Hammad. Dapat menghidupkan orang mati. Rasulullah bersabda, "Dajjal tiba, tetapi dia terhalang memasuki pintu gerbang Madinah. Kemudian dia singgah di beberapa tanah bergaram yang berada di sekitar Madinah. Pada hari itu juga, seorang pria yang tergolong manusia terbaik itu mendatangi Dajjal dan berkata, 'Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis.' Kemudian Dajjal berkata kepada para pengikutnya, 'Bagaimana menurut kalian jika aku membunuh orang ini, lalu aku hidupkan kembali? Apakah kalian masih meragukanku?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Dajjal pun membunuh pria tersebut lalu menghidupkannya kembali. Kemudian pria tersebut berkata, 'Demi Allah, sebelum ini terjadi, mata hatiku tidak seyakin saat ini bahwa kamu memang benar-benar Dajjal.' Kemudian Dajjal akan membunuhnya lagi, tetapi dia tidak dapat menguasainya." Hadis riwayat Bukhari. Begitulah hebatnya pengaruh Dajjal. Apa yang diperingatkan oleh Nabi SAW hanyalah agar manusia mau berpikir. Tapi apakah kita manusia yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan berhati-hati ketika Dajjal sudah muncul secara fisik di tengah-tengah kita? Jika demikian, sungguh kita adalah orang-orang yang lalai, sebab sudah banyak tanda-tanda menjelang kehadirannya pada masyarakat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.